Ready, go! Hai guys, ini adalah special reading untuk kalian. Seperti biasa, kalau aku buat special reading ada syaratnya dulu ya. Special reading kali ini ada 30 syaratnya guys. Enggak kok, aku bercanda ya. Syarat pertama, kalian punya elemen udara di Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Elemen udara itu adalah Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Syarat kedua, saat ini kalian sedang menyukai dua orang sekaligus di saat yang bersamaan. Udah, cuman yang dua itu aja syaratnya ya guys. Kalau kalian tidak memenuhi salah satu syarat di atas, artinya special reading ini bukan untuk kalian ya. Bagi yang memenuhi syarat, ayo silakan masuk, jangan malu-malu. Judul special reading kali ini adalah Berdua Hati. Halo Air Sign, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Mudah-mudahan kabar kalian selalu baik-baik saja ya guys. Mudah-mudahan selalu mendapatkan pencerahan baru setiap harinya ya. Aku mau bilang makasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe dan sudah mengaktifkan lonceng notifikasinya guys, yang sudah rajin mampir untuk melihat video-videoku ya. Aku juga mau bilang makasih untuk kalian yang suka like, share, dan komen di video-videoku. Terima kasih banyak ya. Untuk yang baru pertama kali main ke channel ini, halo, nama aku Ray. Aku adalah tarot reader dan channel ini namanya Be Delightful ya. Channel tempat kita bisa dengar-dengar cerita guys ya. Ada kartu yang dibuka dan ada cerita yang disampaikan oleh seseorang. Seseorang itu aku ya, yang kelihatan cuma tangannya saja. Oke. Ini adalah readingan untuk kalian yang saat ini sedang menyukai dua orang sekaligus dalam waktu yang bersamaan ya. Judul readingannya adalah Berdua Hati. Aku mengatakan air sign karena readingan ini aku buat khusus untuk 3 zodiak sekaligus ya, Libra, Gemini, Aquarius. Yang kalian saat ini sedang bingung dengan situasi kalian ya. Ya, kalian membuat kalian bingung guys. Karena kalian sudah menjalin hubungan dengan seseorang atau orang pertama dan kemudian kalian menghadirkan pihak kedua di dalam hubungan percintaan tersebut ya, di dalam romance, di dalam relationship tersebut. Oke. Jadi dalam kesempatan kali ini aku akan ambil 3 energi sekaligus. Yang pertama itu adalah energi kalian Libra, Gemini, Aquarius. Aku akan tempatkan di tengah. Kemudian yang kedua adalah energi orang pertama yang dealing dengan kalian atau orang yang pertama sekali kalian sukai ya. Nanti aku akan buat energinya di sebelah kiri. Dan kemudian ada orang kedua yang kalian hadirkan sebagai pengganti orang pertama kalau kalian dalam keadaan kesal ke mereka ya. Nanti aku akan buat energi mereka di sebelah kanan dan kita akan melihat kartu klarifikasi masing-masing orang ya terkait dengan relationship dan percintaan. Oke. Kita akan segera mulai untuk mengambil kartu-kartunya guys ya. Aku akan mulai dari Libra, Gemini, Aquarius. Halo Libra, Gemini, Aquarius. Hai. Bisakah aku kepo sebentar? Libra, Gemini, Aquarius. Yang saat ini sedang dealing dengan dua orang sekaligus ya, sedang berdua hati. Oke, dia sudah datang guys. Libra, Gemini, Aquarius, air sign. The Sun, happy. Ya, apakah happy-nya ini akan bersama dua orang sekaligus atau salah satu dari mereka ya? Biasanya kalau kalian memilih salah satu, yang satu akan merasa sakit hati ya. Begitulah kalau berdua rasa ya. Ada konsekuensinya. Oke, let's see. Oke, 2 kartu lagi. Yes, one more. Yes, thank you. Bottom of the decknya ada the 2 of swords. Ya iyalah ya, menghadirkan dua orang pasti kan ada di antara dua pilihan. Kalian lihat burung hitam yang di atas guys, ada 2 ya. Aku rasa ini berat guys ya, berat. Kalian memutuskan akan ke siapa di masa depan ini cukup berat dalam mengambil keputusan itu ya. Aku rasa begitu karena kemungkinan besar orang pertama dan orang kedua ini punya nilai yang sama ya. Oke, let's see. Halo orang pertama yang lagi dealing dengan Libra, Gemini, Aquarius. Hai. Bolehkah aku mendekat sebentar? Oke, udah datang guys. 3 kartu untuk orang pertama Libra, Gemini, Aquarius. Thank you. Oke.
Oke, di bawahnya ada The Three of Swords. Oh, ya. Kemungkinan besar kalian akan membuat patah hati orang yang pertama, guys. Let's see orang kedua ya. Ada Three of Swords di bottom of the decknya orang pertama ini ya. Aku rasa dia akan kalian buat broken heart ya. Akan kalian patahkan hatinya sebentar lagi. Oke, let's see orang kedua please. Yang lagi dealing dengan Libra, Gemini, Aquarius. Halo. Namaku Ray. Halo. Where are you guys? Oke, dia sudah datang satu kali lagi ya. Tiga kartu untuk orang kedua Libra, Gemini, Aquarius, please. Ada flipper. Baby, the lovers ya. Oke, aku punya feeling yang kuat ya. Kalian akan membuat keputusan penting terkait dengan hubungan berdua hati kalian ini ya. Sebentar lagi Libra, Gemini, Aquarius, dan keputusan itu atas pertimbangan yang sangat berat, tapi itu akan membuahkan happiness karena kalian tadi mendapat the sun di bottom of the decknya dan orang kedua ini mendapatkan the lovers ya. Nice. Orang pertama ini adalah orang yang pertama kalian kenal ya guys ya. Orang kedua ini orang yang kemudian kalian masukkan ke dalam hidup kalian, Libra, Gemini, Aquarius, karena kalian merasa tidak puas dengan orang yang pertama. Ada sesuatu yang kurang antara hubungan kamu dengan orang pertama ini ya, makanya hadirlah si orang kedua ini ya. Tapi aku lihat di masa depan kalian akan lebih cenderung memilih orang kedua ini dan meninggalkan orang yang pertama. Oke. Jadi tidak ada jaminan orang yang lebih lama dikenal akan menjadi orang yang kita pilih. Ya kan? Iyalah, ya. Oke, ini adalah kartu recent past atau kejadian yang baru-baru ini terjadi. Ini adalah kartu the now atau kartu saat ini ketika kalian melihat readingan ini, dan ini adalah kartu possible future outcome, kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Oke, kita akan segera mulai ya. Di recent past kejadian yang baru-baru ini terjadi antara kamu dan orang pertama, aku rasa ada sesuatu yang berakhir guys. Ini suami kamu yang resmi atau istri kamu yang resmi aku rasa ya. Karena ada kemunculan The World di situ dan The Queen of Pentacles. The World itu adalah end of a cycle ya. Ada sesuatu yang sudah saatnya berakhir dan itu adalah urusan universe, bukan urusan kita manusia. Kita hanya menjalaninya saja. Itu yang terjadi pada pasangan pertamamu dan kemudian kamu muncul sebagai The Queen of Pentacles di sini sebagai orang yang menganggap dirinya single padahal dia masih menjalin hubungan resmi ya. Aku rasa kalian berdua, antara kamu dan orang pertamamu ini masih dalam status resmi di dokumen negara ya, suami dan istri, tapi belum keluar surat cerainya, sedang melakukan persidangan ya, atau merencanakan melakukan persidangan. Tapi biar bagaimanapun sudah tidak ada rasa di antara kalian ya. Masih ada pemikiran kadang-kadang ya, masih masuk ke dalam pikiran sometimes kadang-kadang gitu. Tapi ketika Queen of Pentacles muncul di sini, ada orang yang menganggap dirinya single walaupun dia masih in relationship ya, secara resmi dengan seseorang. Oke. Hubungan kamu dengan orang pertama ini dingin ya, tapi sah. Oke, sah secara negara, atau kalian berdua setidaknya menganggap bahwa diri kalian adalah pasangan yang sah. Oke, kemudian energi antara kamu dengan orang keduamu ini adalah Queen of Pentacles dan Knight of Swords. Kamu menganggap dirimu single dan orang keduamu ini sedang masalah dengan pasangannya yang sebelumnya ya. Aku ngelihat ada sedikit dendam di situ guys ya. Ketika Knight of Swords muncul di kartu ini, aku ngelihat seperti orang yang mengejar, ingin mengkonfrontasi seseorang, ingin mengkonfirmasi sesuatu ke seseorang, ingin minta penjelasan. Aku rasa ini kaitannya adalah ke pasangannya sebelumnya ya. Jadi ini hubungan antara kamu dan pasangan pertamamu itu emang udah broken, dan kamu dengan dianya udah broken. Dua orang broken disatukan, akan ada sense of belongingnya ya. Mereka itu merasa satu nasib ya, senasib sepenanggungan istilahnya. Sama-sama paham situasi masing-masing. Oke, kemudian di masa sekarang ada The King of Cups dan The Nine of Cups ya. Antara kamu dan orang pertama ya. Orang pertama ini somehow aku lihat masih menaruh harapan ke kamu bahwa kamu adalah orang yang dia cari, bahwa kamu adalah their wish fulfillment ya. Bisa jadi hubungan kamu dengan orang pertama ini sudah lama ya, Libra, Gemini, Aquarius.
Oke. Kamu muncul sebagai the King of Cups di situ. Walau masih ada rasa, kamu tidak melakukan apapun lagi. Begitulah King of Cups. Ya, dia akan duduk, guys. Dia tidak akan bergerak melakukan apapun. Oke. Yang satu ini, pasangan orang pertamamu ini masih tetap menganggap kamu sebagai orang yang tepat di dalam hidupnya, yang bisa mendampingi dia, tapi kamu tidak melakukan apapun. Ya, aku lihat yang lebih banyak berusaha untuk memperbaiki hubungan kalian adalah dia, si orang pertama ini. Ya, karena dia menganggap masih ada harapan di antara kalian berdua. Oke. Sementara di masa saat ini, energi antara kamu dengan orang kedua ini, ya, ada the Page of Swords dan the King of Cups. Ya, pesonamu ketika kamu menghadirkan dia ke dalam kehidupanmu, ya, dianggap dia itu sebagai kayak obat, guys, healing. Ya, karena ada downgrade grudge, ada penurunan rasa benci di orang kedua ini yang aku lihat di masa lalu ke masa sekarang, dari Knight of Sword ke Page of Sword. Ya, ini penurunan rasa benci. Ya, dari yang sangat-sangat marah ke pasangannya yang sebelumnya, dengan kehadiran kamu dia jadi bisa mulai memaafkan pasangan yang sebelumnya. Oh, ternyata ada orang yang baik, guys. Libra, Gemini, Aquarius, ya, dia mampu menenangkan hatiku. Itulah kata si orang kedua ini ke orang lain. Ya, aku punya harapan baru dalam hal relationship. Aku punya harapan baru dalam hal percintaan, karena aku telah menemukan orang yang tepat. Itu kata si orang kedua. Terus ketika teman-temannya bertanya, lu yakin mau sama dia? Iya, dia lagi dalam menjalani sidang perceraian dengan pasangannya. Dia pasti akan segera jadi milikku. Begitu ya. Ada ketenangan hati yang dia dapat dari kamu, Libra, Gemini, Aquarius. Dari yang awalnya kacau balau hatinya karena marah emosi, perlahan-lahan itu semua bisa dirilis, dilepaskan, dia healing, ya. Dendam itu, rasa sakit hati itu lama-lama memudar terkait dengan pasangannya sebelumnya, ya, karena kehadiran kamu. Oke. Kamu mengubah hidupnya menjadi orang yang lebih baik. Itu intinya. Oke, di next feature ada the Seven of Swords untuk kamu dan the Queen of Wands. Aku ngelihat ada yang berpisah di sini, guys, ya. Singkat kata singkat cerita, karena Queen of Wands itu orang yang membuka pilihannya ke orang lain. Itulah pasangan pertamamu, ya. Karena kamu tidak melakukan pergerakan apapun, sementara dia menganggap kamu adalah their wish fulfillment, orang yang tepat di dalam hidupnya, tapi kamu tidak bergerak, Libra, Gemini, Aquarius, kemudian dia mulai membuka pilihannya ke orang lain di masa depan, dalam waktu dekat, tidak lama lagi, ya. Dan the Seven of Swords muncul untuk kamu di sini. Kayak ada orang yang menganggap itulah kesempatan emas untuk aku pergi. King of Cups itu penuh rasa, ya, guys. Ada emotion, ya. Tidak bisa dipungkiri. Kalau kamu masih menyukai dia tapi kamu tidak melakukan pergerakan apapun, somehow kamu menikmati kehadiran pihak kedua ini. Jadi kayak, kalau lu nggak ada, yang ini masih ada buat gua. Dan ini juga gayung bersambut, karena dia menganggap kamu adalah obat untuk situasi hatinya saat ini terkait dengan pasangan yang sebelumnya. Jelimet kan, ya, begitulah keadaannya. Oke. Ini kayak orang mengambil kesempatan mengendap-ngendap lari, guys. Kalian lihat ini, Seven of Swords. Kalau di kartu tarot, Seven of Swords itu loss of peace, kehilangan rasa damai. Ya, itu yang kamu rasakan bersama dengan dia. Even masih ada rasa, tapi kamu kalau bersama dengan si orang pertama ini sudah banyakkan galaunya. Walaupun dia adalah pasangan resmimu, ya. Jadi ketika dia mulai membuka dirinya ke orang lain, kamu nggak marah, Libra, Gemini, Aquarius. Justru kamu memanfaatkan kesempatan itu untuk mengendap-ngendap, lari dari hidupnya. Ya, lihat ini ada orang mengendap-ngendap. Ada kesempatan, kayak Bang Napi bilang, ya. Ketika ada kesempatan, manfaatkan sebaik-baiknya. Itulah yang kamu lakukan, Libra, Gemini, Aquarius, ya. Kamu memanfaatkan kesempatan yang dilakukan oleh pasanganmu ini, orang pertama ini, ketika dia membuka dirinya untuk orang lain, kamu lari dari dia, bukannya malah mencoba mempertahankan dia, ya, karena memang sudah tidak ada keinginan dari kamu untuk melanjutkan hubungan dengan orang pertamamu ini, ya, Libra, Gemini, Aquarius. Oke. Dan di near future, energi antara kamu dan orang kedua ini adalah the Seven of Swords dan the Star, ya. Tindakanmu yang lari mengendap-ngendap kabur dari pasangan pertamamu itu disambut dengan baik oleh orang kedua ini. Yes, apa yang aku rencanakan berjalan dengan baik, seperti yang aku duga. Itulah kata si orang kedua saat ini, guys, ya. Seperti yang aku duga, dia pasti akan datang kepadaku.
Kenapa? Karena memang dia sudah tidak ada rasa dengan si orang pertama. Orang kedua dan orang pertama ini tahu, ya. Kalau kamu menghadirkan dua orang di dalam kehidupanmu terkait dengan emotion, sama-sama tahu. Jadi kayak ada kompetisi di sini. Tapi yang satu lama-lama kulihat malah menyingkir darimu, ya. Mungkin dia bukan tipe orang yang suka menunggu, ya, menunggu sesuatu yang tidak pasti. Oke, ada Aries, Leo, Sagittarius, dan Cancer, Scorpio, Pisces di orang pertamamu, dan kemudian di orang keduamu ini ada Libra, Gemini, Aquarius, dan Sagittarius, the star, ya. Oke, kita akan masuk ke klarifikasi guys untuk melihat versi detailnya, ya. Aku mau lihat di recent past antara kamu dan orang pertama, ya. Ada yang selesai di antara kalian berdua guys, ya. Ada yang berakhir, oke. Let's see. Kartu klarifikasinya untuk energi kamu dan orang pertama di masa lalu adalah The Empress, kemudian The Chariot, kemudian The Eight of Wands, dan The Knight of Cups. Ya. Kamu yang pergi meninggalkan dia, Libra, Gemini, Aquarius, ya. Kamu tinggalkan orang pertamamu ini, pasangan sahmu. Ya. Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian, tapi energi Chariot dan The Empress muncul di sini. Oke. Sudah dalam beberapa periode waktu tertentu kamu menganggap dirimu single, Libra, Gemini, Aquarius, ya, walaupun masih menjadi pasangan resmi dia, ya. Ada yang disconnected di situ, ada yang terputus, ya, hubungan kalian itu, energi kalian itu terputus, ya. Tapi ada yang mencoba meminta maaf guys. Knight of Cups muncul, ya, ketika sudah berakhir gitu, ya, secara energi, kemudian dia datang untuk meminta maaf, tapi kamu abaikan, kamu malah pergi. Secara energi juga The Chariot, dan kemudian The Empress muncul, ada seseorang yang menjadi single, ya. Nice. Libra, Gemini, Aquarius, kamu tipe orang yang ya ketika sudah selesai, tidak ada cerita balik lagi. Dulu aku berikan kamu kesempatan, ya, untuk kita bisa bersama, untuk kita bisa perbaiki hubungan, tapi kamu tidak melakukan apapun. Dan The World muncul, ya. Sudah berakhir ya berakhir. Itu yang kamu bilang ke pasanganmu di masa lalu, ya. Libra, Gemini, Aquarius, si orang pertama ini. Kita akan lihat energi antara kamu dan orang keduamu di recent past atau masa lalu yang baru-baru terjadi. Bottom of the deck ada The Emperor, ya. Orang yang lagi emosian ini, orang kedua ini, aku lihat energinya adalah The Emperor, ya, daddy figure, ya, punya bisnisnya sendiri, punya empire-nya sendiri, oke. Dewasa, bisa jadi dia sudah punya anak, ya, tapi masih ada beban di dalam hatinya berhubungan dengan pasangannya yang sebelumnya yang tidak bisa dirilis sebelum kamu muncul, ya. Berbagai macam orang mencoba masuk ke dalam hidupnya karena dia emperor. Emperor itu disukai banyak orang, ya. Tapi nggak ada yang bisa membuat hatinya itu setenang ketika bersama denganmu, Libra, Gemini, Aquarius, ya. Ada kartu Temperance, kemudian Queen of Wands dan Four of Wands di sini. Queen of Wands dan Four of Wands. Jadi ketika kartu Four of Wands muncul dan Queen of Wands muncul, inilah tuan rumahnya, ya, the nyonya, ya. The mistress of the house, ya. Itulah yang diharapkan oleh si emperor ini, orang keduamu ini, ke kamu, Libra, Gemini, Aquarius, ya. Dia sudah menunggu kamu dalam periode waktu yang cukup lama, ya, tanpa tahu, ya, orangnya, tapi dia menunggu tipe yang seperti kamu, aku rasa. Karena ada yang bisa dia lepaskan, ya. Rasa sakit dari pasangannya yang sebelumnya bisa lepas, bisa free. Dia merasa nyaman ketika kamu ada. Banyak orang yang masuk ke dalam kehidupan kita dan kemudian kita tidak bisa melepaskan luka lama dengan pasangan yang sebelumnya. Jadi itu kita masih bawa sebagai beban, ya, sebagai baggage katanya, kayak bawa bagasi guys. Semua yang menyakitkan itu masih kita bawa walaupun sudah ada orang baru datang ke dalam kehidupan kita. Nah, kamu beda, Libra, Gemini, Aquarius. Bagi orang keduamu ini, ketika kamu datang ke dalam hidupnya, beban-beban itu dia lepaskan, ya.
Dia ingin sesuatu yang stabil dengan kamu di masa lalu, ya. Four of Wands. Kemudian the Queen of Wands adalah the mistress of the Four of Wands, ya, ratunya rumah ini. Itu yang dia inginkan ke kamu, ya. Dan dia sudah menunggu kamu dalam periode waktu yang cukup lama, ya, walaupun dia tidak tahu namamu siapa. Tapi tipe seperti kamulah yang dia tunggu, oke? Oke. Kita akan lanjutkan untuk the now atau masa sekarang. Kita lihat dulu energi antara kamu dan orang pertama, ya. King of Cups dan Nine of Cups. Let's see. Bottom of the deck, the Six of Sword, ya. Pergi, departure, pergi meninggalkan dengan damai, ya. Tidak mau berperang, tidak mau cekcok, tidak mau ribut lagi, ya. Itu yang aku rasa kamu lakukan, Libra, Gemini, Aquarius, terhadap orang pertamamu ini, ya. Kartu klarifikasinya adalah the Moon, kemudian the Seven of Wands, dan the High Priestess. Kamu seperti melindungi energimu, tidak mau ribut lagi, ya. Walaupun masih ada rasa, tapi kamu tahu dia itu banyak membuat kamu merasa galau, merasa tidak nyaman. Cukup panjang waktu yang kamu butuhkan untuk bisa melepaskan si orang pertama ini, ya. Pemikiran, kartu The Moon muncul di sini. Kamu mencoba mendengarkan suara hati dengan sebaik-baiknya. Benarkah tindakanku sebelum aku akan meninggalkan dia? Apakah ini sudah benar? Ya. Walaupun dia masih berharap kamu adalah their wish fulfillment, ya. Orang yang bisa membuat dia bahagia, oke? Tapi tidak dengan kamu. Mungkin kamu masih menyimpan rasa ke dia, tapi kamu tidak melakukan apapun lagi. King of Cups adalah raja yang duduk diam, tidak menyatakan perasaannya, dan the High Priestess adalah orang yang awalnya bertindak, sekarang menjadi diam. Ya. Kamu tidak melakukan apapun lagi, duduk diam, ya. Tapi pasangan pertamamu ini bisa merasakan kalau kamu masih menyayangi dia. Ya, tapi kamu tidak melakukan tindakan apapun lagi untuk membuat hubungan ini bisa kembali bersatu. Ya, tidak. Aku rasa kalaupun tidak ada orang kedua ini, kamu pun tetap akan meninggalkan dia. Ya. Tetap akan meninggalkan dia. Hal-hal buruk yang terjadi antara kamu dengan orang pertamamu ini, Libra, Gemini, Aquarius, ya, tidak membuat kamu jerah pada yang namanya cinta. Kamu tahu pasti ada orang yang tepat untukku. Pasti ada orang yang tepat untukmu. Itu yang kamu katakan ke orang pertamamu ini, ya. Tapi bukan kita berdua. Begitu yang aku rasa, ya. Kehadiran King of Cups di situ yang duduk kemudian seolah-olah memalingkan wajah, aku rasa masih percaya pada cinta, oke. Tapi tidak dengan dia. Oke, let me clarify the center of the reading antara Libra, Gemini, Aquarius, dan orang keduanya. The Death. Kehadiran kamu bagi si orang kedua ini tadi kan sebagai mistress yang akan masuk ke Four of Wands, ya, sebagai nyonya yang akan masuk ke sebuah rumah. Itulah yang dirasakan si orang kedua ini ketika melihat kamu, Libra, Gemini, Aquarius, oke? Take how it resonates, ya, bisa vice versa, oke? Tapi di masa sekarang aku lihat kamu berusaha untuk bersikap baik ke dia. Masih belum ada rasa, ya guys. Kamu tidak bisa memberikan sama seperti apa yang dia harapkan. Diharapkan oleh orang keduamu ini ke kamu, ya. Tapi itu bukan berarti kamu menolak dia, enggak, ya. Kamu lebih banyak ke seperti pasrah gitu, seperti open aja, ya. Queen of Pentacles itu begitu, open aja. Lihat deh ntar, gitu, ya. Banyak hal-hal yang kamu sukai dari dia, tapi rasa untuk memiliki dia itu belum ada, kulihat di masa sekarang, ya. Kamu suka sama dia, ya, kamu open up, ya. Di situasimu yang menganggap dirimu single ketika kamu dalam relationship dengan pasangan pertamamu ini, kehadiran dia itu cukup menyenangkan bagimu, ya.
dan perasaan dia itu ke kamu sangat besar ya. Harapannya sangat tinggi ke kamu, harapan si orang kedua ini. Oke, let's see di near future energi antara kamu dan orang pertamamu. Thank you. Oke, bottom of the decknya ada Five of Swords. Aku rasa ada seseorang yang akhirnya menyerah guys ya. Menyerah karena tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk bisa mendapatkan orang yang dia inginkan. Aku rasa itu si orang pertamamu ini ya. Sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk bisa membuatmu kembali ke dia. Dia menyerah ya. Five of Swords muncul di sini, ini orang yang menyerah, unwinnable, tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dimenangkan juga ya sekaligus. Kemudian kartu klarifikasi energi antara kamu dan orang pertamamu ini ya, Libra, Gemini, Aquarius, ada the Two of Swords, kemudian the Fool, dan the Three of Swords ya. Tanda-tanda orang pertamamu ini sudah menyerah dari usahanya untuk mendapatkanmu kembali atau membuatmu kembali ke dia, Libra, Gemini, Aquarius, adalah dengan ketika dia membuka dirinya untuk orang lain, dan kamu tahu itu ya, dan kamu tidak keberatan ketika dia melakukan itu. Sama seperti melepas guys, kamu melepaskan dia karena memang kamu yakin, Libra, Gemini, Aquarius, kamu tidak bisa memberikan seperti apa yang dia harapkan darimu lagi ya, setelah ada terjadi masalah ya. Aku tidak tahu masalahnya apa di antara kalian. Ini adalah readingan 3 kartu, jadi intinya aja yang dapat. Ada masalah di antara kalian dan kemudian dia mencoba untuk membawa kamu kembali ke dalam kehidupannya ya, memperbaiki hubungan ini. Masalah itu aku rasa terkait dengan kehadiran pihak ketiga, tapi bukan dari kamu, Libra, Gemini, Aquarius ya. Dia yang menghadirkan pihak ketiga sebelumnya yang kemudian membuat kamu menjadi dingin. Oke. Dia menyerah. Dia menyerah ke kamu ya. Dia sudah menyerah atas situasi kalian. Di masa depan dia akan menyerah atas situasi di antara kalian berdua. Dia sudah tahu bahwa ini tidak akan bisa dilanjutkan lagi, ini tidak akan bisa diperbaiki lagi ya. Karena itulah dia membuka diri ke orang lain. Mulai, kamu sudah bisa lihat dia mulai mungkin sering WA-WA-an sama orang lain walaupun saat itu kalian masih sedang tinggal satu rumah gitu ya, ataupun sudah sering nggak kelihatan, nggak pamit keluar gitu ya. Kamu sudah tahu bahwa ada orang lain gitu, dan kamu merasa bahwa itu adalah kesempatan yang baik untukmu pergi dari dia ya. Kamu mau pergi dari dia. Six of Swords tadi muncul di bawah. Pergi dengan diam-diam, dengan damai, dengan tenang, tanpa perlu perang mulut, tanpa perlu cekcok ya. Dia mulai membuka diri untuk orang lain, kamu tenang saja, dan kamu pergi meninggalkan dia, dia pun tenang saja ya. Let's see energi antara kamu dengan orang keduamu. Bottom of the decknya the Star lagi muncul guys, 2 kali ya. Tadi ketika aku mengambil kartu kamu, Libra, Gemini, Aquarius, bottom of the deck itu adalah the Sun ya, happiness. Itu adalah kartu paling berbahagia di deck tarot ya. Dan di masa depan energi antara kamu dan orang keduamu ini diklarifikasi dengan the Nine of Wands, the Two of Wands, dan the Ten of Wands. Penantian berakhir ya, beban berat berakhir, oke. Kemudian proteksi berakhir. Ada orang yang akan pasrah ya. Tapi aku tidak melihat ada cinta. Libra, Gemini, Aquarius, dengarkan baik-baik. Aku tidak melihat ada cinta yang kamu rasakan dengan orang kedua ini, tapi lebih ke pasrah atas situasimu saat ini yang sudah tidak punya banyak pilihan ya. Gini loh guys, pernah gak dengar istilah hargailah orang yang menyayangimu dengan tulus? Jangan kejar-kejar orang yang tidak mencintaimu, tapi hargailah orang yang menyayangimu dengan tulus. Itu yang kamu lakukan aku rasa, Libra, Gemini, Aquarius ya. Rasa itu belum ada, belum bisa dibaca oleh readingan ini ya, karena cuma 3 kartu aku bilang tadi. Tapi kamu menghargai ketulusannya ke kamu. Kamu menghargai keseriusannya ke kamu, dan kamu pasrah. Itu yang aku lihat ya. Dan bottom of the deckmu adalah the Sun. Pasrahmu itu akan membawa kamu menuju kebahagiaan. Dia orang yang tepat untukmu. Itu yang aku lihat.
Oke. Oke, ada the two of sword ya, ketika akan meninggalkan si orang pertama ini mungkin akan ada semacam keraguan-raguan sebentar, halus ragu-ragunya meninggalkan orang pertama ini, tapi kamu akan tahu bahwa sudah tidak ada yang bisa dipertahankan di antara kalian. Kalaupun kalian bersama, nggak tahu apa yang mau dipertahankan, apa yang mau ditunjukkan kalau kalian tetap bersama. The Moon ini mengandalkan intuisi ya, suara hati. Dan kemudian kamu ambil kesempatan ketika dia mulai membuka diri ke orang lain, kamu nggak berantem, kamu nggak marah ketika dia mulai berkencan dengan orang lain, dan kamu membawa dirimu dengan pasrah ke si orang kedua ini dan disambut dengan baik oleh dia. Ya, kamu langsung dijadikan the mistress of the Four of Wands, nyonya rumahnya. Itu yang aku tangkap. Oke, 3 kartu nasihat untuk Libra, Gemini, Aquarius please, untuk situasi berdua hati ini. Seven of Pentacles, kesabaranmu selama ini Libra, Gemini, Aquarius akan menghasilkan buah, aku rasa ya. Kartu nasihat untuk kamu adalah Five of Wands, Page of Cups, dan Eight of Wands. Oke, Page of Cups itu belajar mencintai ya. Five of Wands itu konflik, dan Eight of Wands itu komunikasi ya. Seperti yang aku bilang tadi, aku tidak melihat ada emotion yang bisa kamu tawarkan ke orang kedua ini ya, Libra, Gemini, Aquarius. Tapi kamu lebih ke pasrah ke dia ya, karena dia itu menghargai kamu, dia menyayangi kamu, dan kamu disambut dengan baik oleh dia. Beautiful energi, beautiful energi. Aku merasakan ketulusan dari orang kedua ini ya. Dan aku rasa nasihat dari universe untuk kamu adalah belajar untuk mencintai ya. Cinta itu bisa dipelajari guys ya. Bisa. Page of Cups itu belajar untuk memberikan rasa ke dia, membalas sama besarnya atas apa yang dia buat ke kamu. Karena yang aku lihat di sini, yang orang kedua ini buat ke kamu itu yang baik-baik ya. Kamu dihargai, dihormati, diperlakukan seperti seorang ratu oleh dia. Ya, walaupun dia tahu kamu kosong datang ke dia. Kosongnya itu maksudnya dalam hal emotion, perasaan ya. Cobalah belajar untuk bisa memberikan sama besarnya seperti apa yang dia berikan ke kamu. Ya, karena the sun tadi di bottom of the deck untukmu ya, ada happiness untukmu bersama dengan dia, Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kalian di readingan berdua hati kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya guys ya, dan mudah-mudahan bisa menghibur juga ya. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya, Libra, Gemini, Aquarius. Dadah.